Halo Alesa, Oh Kak, kita tunggu Colin sebentar ya. baik Kak. Oke. Kita buka karena Colin sudah Kak Ditra hubungi juga sepertinya harusnya bentar lagi masuk gitu ya. Oke, cek Alisa, suara Kak Ditra sudah jelas kembali. Udah Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam malam juga Kak. Oke, kita akan memasuki materi baru gitu ya. Jadi ini jatuhnya materi pekan kedua. Nanti ketika Alisa sudah sekolah masuki mata pelajaran gitu ya. Kita masuk ke materi yaitu adalah relasi dan fungsi. Ini sudah berbeda dengan yang kemarin gitu ya. Yang kemarin kan kita belajar eksponensial, betul ya? Iya betul Kak. Nah, itu di eksponensial kemarin tuh kita drill soal kan sudah ya. Sudah deh Kak. Nah, berarti kita akan ganti materi. Jadi otomatis yang di recall sudah beda lagi gitu ya. Jadi kita akan ada materi yang lebih fresh yaitu relasi dan fungsi. Di sini Kak Ditra akan sembari nunggu Colin gitu ya, akan kasih gambaran ke Alesa dulu
Bahwasanya pasti Alesa punya terus punya teman di hobi, punya teman di ekstrakurikuler dan sebagainya. Betul tidak? Iya, Kak. Hmm. Nah, itu biasanya disebutnya sebagai relasi gitu ya. Kalau nanti kita belajar fungsi itu ada aturannya. Aturannya itu nanti yang kita akan pelajari untuk mengatur sebuah fungsi itu perbedaannya bagaimana. Hmm. Nah, aturan itu suaranya udah masuk kan jelas ya? Sudah, Kak. Nah, tadi itu ada jeda karena ada suara dari luar. Nah, fungsi itu nanti ada aturannya. Bagaimana cara mengatur dia dikatakan sebuah fungsi. Jadi, relasi itu belum tentu sebuah fungsi. Tapi kalau fungsi, dia sudah pasti relasi gitu ya. Jadi, kita nanti akan belajar relasi dua himpunan. Ada fungsi pemetaan, ini yang akan kita bahas secara detail untuk perbedaannya. Terus nanti ada korespondensi satu-satu, ini sebagai materi tambahan. Dan nanti ada rumus fungsi serta grafik fungsi di dalamnya. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita dalami dan nanti kita akan coba latihan soal di pertemuan kelima di hari Senin gitu ya. Yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Jadi basisnya kita besok akan drill soal setelah sama seperti eksponensial gitu ya. Jadi kita akan drill soal dan seterusnya. Oh ya, PR-nya dikerjakan tidak? Dicobain nggak? Yang latihan itu ya, Kak. Heeh. Dicoba nggak? Belum selesai sih, Kak. Belum selesai, tapi nanti boleh dicoba ya kalau Iya. sudah ada waktu luang. Nah, itu dulu. Oke, kok Lin kok belum masuk-masuk ya? Udah yuk kita sambil berjalan, karena Kak Ditra juga sudah panggil di grup, harusnya gak lama. Kita berdoa dulu, sebelum belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, kita akan masuk ke materinya, relasi dan fungsi gitu ya. Nah, di sini ada persepsi dari pasangan menuju fungsi. Dalam situasi nyata, kita dapat menemukan biasanya kalau, oh, Alessa suka main game tidak? Enggak begitu sih, Kak. Nggak begitu. Berarti ini harusnya Colin yang ditanyakan gitu ya. Jadi Iya. kalau di dalam setiap game itu pasti akun punya ID pemain. Atau kalau kita sekolah, pasti kita punya nomor induk sekolah dan NISN masing-masing. Iya nggak? Iya. Nah, tapi dalam suatu kelas juga bisa terdapat siswa yang memiliki satu atau lebih hobi. Nah, hobi Alessa sendiri itu apa? Apa ya? Nggak ada. Iya, kebanyakan jadi bingung sih, Kak. Karena kebanyakan itu boleh tuh disebutin. Jadi hobinya itu memang lebih dari satu gitu. Jadi misalkan nih, Alessa hobinya, ya ini Kak Ditra menerka saja gitu ya. Main game dan membaca gitu ya. Ya mungkin ada salah satunya yang benar. Atau Colin itu hobinya adalah main game dan main bola. Terus ada tambahannya, di sini ada Alia yang hanya suka musik dan Bima yang hanya suka bola. Kira-kira hobi Alessa banyak nggak? Lebih dari tiga? Bisa dibilang sih ya, Kak. Nah, lebih kan? Karena lebih itu dipelajarinya dalam matematika itu disebutnya relasi. Apa? Punya hubungan. Hubungan apa? Antara siswa dengan hobi gitu. Terus apa lagi? Misalkan Alessa dan Colin dengan Kak Ditra punya hubungan apa? Pengajar sebagai tutor dan studennya kayak gitu kan ya. Jadi Kak Ditra punya relasi dengan Colin dan juga Alessa gitu. Nah, itu adalah relasi. Yang membedakannya dengan fungsi apa? Yang membedakan dengan fungsi itu syaratnya adalah setiap yang ada di kiri harus punya satu pasangan di kanan. Tapi cuma satu, gak boleh dua gitu. Jadi maksudnya seperti apa? Kalau digambarkan seperti ini.
Ini kan ada siswa. Kita buat baru siswanya di sini, misalkan Alessa, Colin, Bima. Halo Colin. Halo. Cek cek. Colin. Halo? Iya, Oke, kita udah masuk tapi belum jauh. iya, Masih cerita juga. Betul ya, Alsa? Nah, Colin gimana kabarnya? baik. Baik ya. Oke, kita akan membahas materi baru ya, Colin. Hari ini itu adalah relasi dan fungsi. Jadi kalau relasi itu, Colin punya teman banyak, Banyak. lumayan. Terus punya hobi lebih dari dua atau satu. Mungkin Ya, hobinya apa aja boleh disebutin. main gitu, olahraga. Ya, Main paling olahraga, dua game aja lah. online suka? Apa? Game online suka? Suka. Nah, itu adalah salah satu bentuknya relasi dalam matematika. Kita punya hubungan dengan sesuatu, tapi lebih dari satu. Kayak tadi, hubungan Colin dengan hobi itu lebih dari satu kan ya? Ada Iya, hobi main game, olahraga, dan seterusnya. Terus Alessa juga lebih dari tiga. Nah, itu adalah relasi. Lalu apakah Ditra yang membedakan dengan fungsi? Kalau fungsi itu dia hanya punya satu pasangan. Jadi misalkan ID game Mobile Legend Colin itu pasti hanya satu gitu ya. Ya nggak? Yang memang benar-benar akun punya Colin. Misalkan seperti itu. Nah itu ID-nya cuma satu. Atau ID nomor induk siswa yang ada di sekolah. Itu pasti setiap anak dapat satu ID. Nggak mungkin beda anak ID-nya sama. Betul? betul. Betul kan? Nah, itu adalah fungsi dalam matematika. Jadi dia tepat memasangkan satu ke satu yang lainnya. Gak boleh lebih. Kalau lebih namanya relasi gitu. Jadi kalau bisa dikatakan ibaratnya kayak gini. Mana ya? Nah, relasi itu belum tentu fungsi, tapi kalau fungsi sudah pasti relasi gitu ya. Oke? Oke. Nah, ini contohnya. Kalau ini, Alessa dan Colin punya dua hobi nih di sini yang Kak Ditra bentuk. Alessa punya dua pasangan di kanan, Colin punya dua pasangan di kanan. Nah, ini tidak bisa disebut fungsi. Ini hanya bisa disebut sebagai relasi. Kalau disebut fungsi, melanjutkan yang tadi juga ya, Alessa. Di sini Kak Ditra ada A, B, dan C. Alessa, Colin, dan Ima punya punya apa? Misalkan, eh, jangan hobi. Misalkan apa ya? Ini deh, kayak tadi, NISN. Misalkan Alessa NIS-nya nomor induknya adalah satu, Colin 2, dan Bima 3. Jadi kita pasangkan tepat satu ke sini. Nah, nah ini baru disebutnya sebagai fungsi. Kenapa Kak kok beda sama yang di atas? Karena yang membedakan adalah di sini setiap himpunan A, misalkan ini himpunan A, punya tepat satu pasangan di B gitu ya. Jadi dia tepat satu, nggak lebih. Kalau yang atas kan lebih, makanya dia disebutnya relasi. Tapi apakah ini relasi? Iya, ini relasi fungsi gitu. Yang ini relasi fungsi, kalau ini hanya relasi aja. Kebayang buat belajar pada malam hari ini materinya? Iya, Oke, Kebayang. kebayang ya. Insya Allah tidak sulit gitu ya. Ini karena memang sudah komponen dari materi kelas 8 juga, jadi insya Allah aman. Oke, kita lanjutkan dulu ke kasus berikutnya. Di sini tujuannya kita cobain yang namanya relasi, terus ada dua himpunan, ada pasangan berurutan, diagram panah, sama diagram Kartesius. Siapa penemu Kartesius? Penemu diagramnya? Ayo, ada yang tahu nggak penemu diagram Kartesius siapa? Penemunya adalah Kartesius itu sendiri, gitu ya. Terus nanti ada yang namanya domain. Domain itu biasanya ada di kiri. Terus ini adalah kodomain, ada di kanan.
Dan range itu adalah daerah hasil. Selain disebutnya sebagai daerah hasil, itu bisa disebut sebagai ini, yang punya pasangan. Pasangan. Nah, ibaratnya kayak gitu, simpelnya. Terus nanti kita akan membedakan relasi yang merupakan fungsi dan juga bukan fungsi. Nanti coba kita fungsi sederhana, nilai fungsi, grafik fungsi. Dan terakhir adalah korespondensi satu-satu. Di sini ada relasi dan fungsi. Jadi kalau relasi itu kita bisa nyatakan dalam pasangan berurut, diagram panah atau kartesius. Sedangkan kalau fungsi kita akan mengecek ciri-cirinya dulu dan bisa dirumuskan secara grafik juga. Baru nanti kita terakhir akan mengecek korespondensi satu-satunya itu seperti apa gitu ya. Nah, kita mulai dari hubungan kita baru naik ke fungsi. Setelah fungsi, baru kita akan memahami korespondensi satu-satu. Di sini ada materi prasyaratnya di kelas 7, yaitu adalah membaca himpunan. Contoh himpunan di sini dinotasikan sebagai A sama dengan kurung kurawal. Kalau pakainya kurung kurawal, berarti dia anggota himpunan. Tapi kalau pakai kurung biasa, itu nggak boleh gitu ya. Kalau kurung biasa, ini nanti artinya akan beda. Dia sebagai himpunan pasangan berurutan atau himpunan yang berpasangan. Sedangkan kalau kurung kurawal itu sudah pasti menyatakan himpunan. Contohnya adalah himpunan A dinyatakan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Di sini dinyatakan relasi A ke B dapat dibentuk dengan aturan misalnya boleh setengah dari ataupun faktor dari gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk relasinya. Cara membacanya, tanda ini itu dibacanya adalah elemen. Elemen itu berarti anggota. Jadi, satu itu adalah elemen dari A. Artinya apa? Satu merupakan anggota himpunan dari A. Oke? Dan kalau yang pakai tanda kurung biasa, itu artinya himpunan asal yang berpasangan dan berurutan dengan dua dari himpunan kawan, gitu ya. Terus urutan penting nih, 1,2 itu tidak akan pernah sama dengan 2,1. Jelas, karena ini domainnya 1, yang ini domainnya 2. Gitu kan ya? Jelas beda. Yang ini kodomainnya 2, sedangkan yang ini kodomainnya 1. Oke, bisa dipahami dulu untuk prasyarat materinya? Bisa. Bisa ya. Kita akan lanjutkan apa itu relasi. Nah, relasi tadi Kak Ditra sudah cerita panjang lebar bahwasanya kalau relasi itu adalah himpunan A ke himpunan B, dia punya hubungan yang memasangkan anggota A dan anggota B berdasarkan suatu aturan. Contohnya adalah ini 1, 2, 3 dan B-nya 2, 3, 4, 5, 6. Relasi kurang dari. Ya, sudah jelas. Karena di sini ada kata kurang dari, berarti 1 sudah pasti kurang dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kalau digambarkan dalam diagram panah, seperti ini. 1, 2, 3. Terus B-nya itu ada di sini. 2, 3, 4, 5, 6. Artinya kita akan memasangkan 1 ke semuanya. Karena 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, kurang dari 4, kurang dari 5, dan kurang dari 6. Oke, berikutnya apa? 2. Berarti 2 kurang dari 3. Betul tidak? 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, dan 2 kurang dari 6. Oke? Lalu yang terakhir itu ada 3. Berarti yang 3 bagaimana? Ya sudah, tinggal kita gabungkan saja. 3 pasti kurang dari 4, 3 kurang dari 5, dan 3 kurang dari 6. Ditulis secara pasangan berurutan menggunakan notasi R. Yang ini, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, dan seterusnya sampai nanti yang 3 dengan 6. Bilangan anggota himpunan berurutan berikutnya. Oke, itu adalah contohnya. Jadi, satu anggota domain itu boleh punya lebih dari satu pasangan. Baru ini disebutnya sebagai relasi. Gitu. Jelas belum untuk sampai sini? Jelas. Jelas. Dari Alesa, ada pertanyaan dulu? Atau paham? Paham, Kak. Paham ya. Oke.
penyajian relasi ada 3 cara. Yang pertama ada pasangan berurutan, bentuknya seperti ini, diawali kurung kurawal dan dipasangkan tadi ujungnya itu adalah 3,6 anggota asal ke anggota kawan. Yang diagram panah itu bisa berasal dari anggota asal ke anggota kawan. Gambarnya seperti yang Kak Ditra gambarkan di bawah ini disebutnya sebagai diagram panah. Itu walaupun tidak terlihat panahnya, tapi dia menunjukkan bahwasannya ini diagram panah. Terus nanti ada diagram kartesius. Kalau diagram kartesius yang kalian kenal pasti ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Begitu kan ya? Betul? Iya. Betul ya. Itu adalah representasinya, cara menyajikan dari relasi. Oke, berikutnya di sini ada contoh soal relasi dengan pasangan berurutan, karena kita disuruh untuk menulis pasangan berurutannya, tapi nanti Kak Ditra tambahkan, buatkan diagram panahnya juga. Nah, relasi A ke B itu dikatakan sebagai setengah dari. Oke, kalau setengah dari berarti bagaimana cara memasangkannya? Setengah dari itu apa? A setengah dari B gitu ya. A sama dengan setengah dari B. Berarti ketika A-nya 1 gitu ya. Untuk mendapatkan 1 itu berarti ketika B-nya 2. Berarti setengah dari 2. Nilainya A-nya adalah 1. Berarti pasangan berurutannya kita bisa menemukan bilangan yang pertama, yaitu 1 dengan 2. Berikutnya berapa? 2 dengan 4. 4. Berikutnya 3 dengan 6. Dan terakhir itu adalah 4 dan 8. 8. Ini kan ya. Nah, ini adalah R-nya gitu ya. Atau pasangan berurutannya. Pasangan berurutan. Nah, untuk yang berikutnya bisa nggak Kak dibuat diagram panah? Bisa. Bentuk diagram panahnya adalah seperti ini. Diagram panah. Berarti kita buat himpunan A di sebelah sini dan himpunan B ada di sebelah sini. Bilangannya itu ada 1, 2, 3, dan 4. B-nya ada 2, 4, 6, dan 8. Ya sudah, tinggal kita masing-masingkan, pasangkan saja. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, dan 4 ke 8. Oke, ini disebutnya sebagai relasi. Gitu. Bisa dipahami untuk cara ini? Bisa. Oke, kalau gambar diagram kartesiusnya gimana? Diagram kartesius. Berarti cukup kita gambarkan saja seperti ini. Mulai dari 1, 2, 3, 4. Gitu kan ya? 3, 4. Ini adalah A-nya dan dipasangkan ke B. Ke B-nya itu adalah 2, 4, 6, 8. Berarti ini akan ada di sini. Ini 1,2 dan 2-nya ada di sini. 2,4 dan 3-nya ada di sini. Gitu kan ya? Ini 3,6. Terakhir itu adalah 4 dan 8. Bisa dipahami, Alessa dan Colin? Bisa. Apa yang membedakan eh, belum pernah dapatkan materi ini? Belum. Belum. Ini materi baru harusnya. Jadi kalau belum paham tidak apa-apa nanti biar dijelaskan ulang. Tapi kalau paham syukur gitu ya. Jadi eh, sudah baik gitu mengenal materinya sebelum nanti di kelas. Oke, kita akan lanjutkan dulu untuk kasusnya yang berikutnya. Ini adalah contoh relasi dengan diagram panah. Tadi Kak Ditra udah pasangkan di contoh ini, yang ini ya. Oke, di sini ada aturannya. B itu adalah 2 kali A.
Ya sudah, karena B-nya 2 kali A, berarti kan A-nya 1, 2, 3, 4. Berarti B-nya itu, kalau A-nya 1, B-nya jadi 2 kali 1, sama dengan 2. Nilainya yang ini. Kalau A-nya 2, berarti B-nya 2 kali 2, sama dengan 4. Nilainya yang ini. Terus ketika A-nya 3, B-nya jadi 6. Gitu kan ya? Dan seterusnya yang ini. Kita pasangkan, ini kita sebutnya sebagai domain 1, 2, 3, 4 dan kode domainnya ada di sini. Atau ini himpunan A, ini himpunan B. Kita pasangkan, kita pasangkan, kita pasangkan. Kayak gitu. Oke, bisa ya untuk diagram panah? Oke, kita masuk ke definisinya. Apa itu domain, apa itu kodomain, dan range. Kalau domain itu disebutnya sebagai semua anggota himpunan asal. Berarti yang ini, himpunan asal itu yang ini, yang A. Terus kalau kodomain itu adalah semua anggota himpunan tujuan atau target. Berarti yang ini, yang semua ini disebutnya sebagai kodomain. Lalu apa bedanya dengan range? Kalau range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil atau yang punya pasangan. Siapa yang punya pasangan? Ya, domain dan kode kode mainnya. Jadi dia berpasangan. Nah, karena di sini ada satu nilai 10 yang jomblo, berarti range-nya itu ya hanya ini yang punya pasangan. 2, 4, 6, 8. Gitu ya. 2, 4, 6, 8. Oke. Cun, nggak untuk definisi perbedaannya. Maknanya paham? Hmm. Paham. Alesa bagaimana? Paham atau tidak? Paham. Masih mudah kan ya materinya berarti? Ya, Kak. Eh, itu adalah, jadi kita ada belajar relasi, itu adalah himpunan yang punya pasangan, boleh lebih dari satu. Domain itu adalah semua anggota asal. Kodomain itu adalah anggota tujuan, dan kalau range itu adalah daerah hasil atau yang punya pasangan. Pasangan sama siapa? Pasangan sama domain. Kalau nggak punya pasangan, dia disebutnya sebagai kodomain. Jadi, kodomain itu belum tentu range. Kalau range itu sudah pasti kodomain. Begitu ya. Itu. Nah, di sini ada nih, kodomain tidak selalu sama dengan range, tapi range selalu bagian kodomain. Ini merupakan interpretasi dari diagram Kartesius yang sudah Kak Ditra gambarkan tadi. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 pastinya jadi 10. Gitu bentuk diagram Kartesiusnya seperti ini. Boleh jadi himpunan A dan himpunan B, atau yang kita kenal sumbu X dan sumbu Y. Hal ini juga menyesuaikan gitu ya. Oke, di sini kita akan quick check terkait relasi. P itu adalah 1, 2, 3 dan himpunan Q-nya dinyatakan 2, 3, 4, 5. Dari P ke Q adalah satu kurang dari. Berarti kalau satu kurang dari, maka P-nya dinyatakan sebagai Q-1. Berarti bagaimana? Satu ini pasangannya dengan siapa? Satu pasangannya Dua, dengan dua, 2. Kalau 2 pasangannya dengan tiga, 3. Kalau 3 pasangannya dengan empat, 4. Berarti pasangan berurutannya bagaimana? Kita pasangkan 1, 2, terus lima, tadi 2, 3, dan tiga, 3, empat. 4. Oke, ini adalah pasangan berurutan. Domainnya yang mana? 1, 2, 3, Betul. Domainnya adalah 1, 2, 3. tiga, Gini. Kode domainnya 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, dan 5. lima, Kalau range-nya eh, yang dua, punya pasangan hanya dua, dua, tiga, 2, empat, 3, dan empat. 4 gitu. Oke, kayaknya ini jadi materi termudah di kelas 8 nanti. 2, 3, dan 4. Benar atau salah, kodomain selalu sama dengan range? Jawabannya adalah Salah. salah gitu ya. Gitu. Bisa dipahami untuk kelima soal ini?
Bisa ya, ini hanya untuk merecall materi tadi gitu. Yang sudah kita pelajari, relasi, domain, kodomain, dan range. Oke, kita masuk ke konsep kedua yang harus ditekankan ke Alessa dan Colin, itu adalah dia harus punya tepat satu anggota di B. Kalau dia nggak punya anggota di B atau anggotanya lebih dari satu, berarti itu bukan fungsi. Makanya di sini bunyinya kayak gini. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu katanya adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B gitu. Nah, karena di sini sudah ada kata-katanya tepat satu anggota, ya sudah, yang ditunjukkan sebagai fungsi itu adalah yang ada di sebelah warna hijau. Dia tepat punya satu pasangan. Sedangkan yang kanan itu bukan fungsi, karena ada yang membatalkan. Siapa yang membatalkan? Yang membatalkan itu adalah domain satu. Dia punya dua pasangan di kodomain. Nah, ini bukan fungsi, tapi relasi. Kalau yang ini relasi fungsi gitu ya. Kalau Kak Ditra kasuskan satu soal seperti ini misalkan satu, dua, tiga, terus di sini pasangannya A, B, C gitu ya. Oh, tambahkan 4, A-nya ke satu ke A, dua ke A, tiga ke B, 4 ke C. Ini fungsi atau bukan? Bukan. Kalau dari Colin, fungsi atau bukan? Hmm, bukan. Kan, jawabannya adalah fungsi. Kenapa Kak kok bisa fungsi? Karena domain yang beda boleh punya pasangan yang sama. Yang nggak boleh punya pasangan lebih dari satu itu adalah kodomain. Jadi kodomain itu nggak boleh punya punya di yang domain nggak boleh punya dua pasangan di kodomain. Tapi kalau kodomainnya punya dua pasangan di kiri itu boleh gitu ya. Ibaratnya kayak gini. Domain itu misalkan hmm, apa ya? Kalian pernah kenal suami istri nggak? Jadi ini ibaratnya kayak gini. Kan dalam suatu pernikahan itu suami nggak boleh punya istri nggak boleh punya dua suami kan? Iya. Tapi suami masih boleh poligami kan? Iya nggak? Walaupun itu tidak disarankan gitu ya. Maksudnya tidak disarankan, tapi ada aja gitu. Tapi kalau jadi kayak gini, ini tuh ibaratnya gimana ya? Si istrinya di sini, si suaminya di sini. Jadi kalau dia dikatakan fungsi, si istri itu harus punya satu suami doang, gak boleh punya dua. Tapi seorang suami boleh punya dua istri. Nah contohnya ini, jadi istri yang satu dan yang dua punya pasangan yang sama. Gitu. Kebayang nggak yang Kak Ditra maksud untuk yang kasus ketiga ini? Atau bingung Mas Ian? Kalau bingung nggak apa-apa, nanti Kak Ditra akan jelaskan dengan asumsi lain. Jadi pada dasarnya domain yang beda boleh punya pasangan yang sama. Tapi kalau domain yang sama nggak boleh punya kodomain dua gitu. Nah, asal muasal syaratnya dari mana? Dari sini. Jadi, kat- suatu relasi dikatakan fungsi jika setiap anggota domainnya punya pasangan. Jadi, semua domain itu wajib punya pasangan di kanan. Kalau nggak punya pasangan, relasi. Dah, itu ya. Terus yang kedua, setiap anggota domain punya tepat satu pasangan. Contohnya yang kasus pertama yang ini. Nih, ini disebutnya sebagai fungsi karena dia masing-masing punya pasangan. Satu, nggak dua. Terus ada nih beberapa input, karena input itu tadi disebutnya domain,
boleh memiliki output yang sama. Berarti kalau output yang sama itu adalah kode main. Jadi yang ini gambar kasus ketiga, si domain 1 dan 2 kebetulan pasangannya A. Itu tetap disebutnya sebagai fungsi. Kalau sekarang gimana? Sudah lebih jelas atau belum? Udah. Bisa membedakannya? Mana yang fungsi dan mana yang relasi? Sudah. Oke, kalau sudah benar nih, nggak ada yang diragukan lagi dari teorinya. Gak apa-apa kalau masih ada yang ragu, karena Kak Ditra juga takut nanti kalau belum paham banget harus ini ketika masuk ke materi berikutnya khawatir bingung. Aman? Beneran? Iya. Oke, aman ya. Jadi fungsi itu ada 3. Yang memenuhi syarat pertama dia punya satu pasangan. Yang kedua dia harus yang pertama harus semuanya berpasangan. Gak boleh nggak ada yang enggak. Terus yang kedua satu pasangan tepat satu. Terus yang ketiga, domain yang beda, nih ya ingat-ingat, domain yang beda boleh punya kodomain yang sama. Sebagai contoh kayak gini, hobi Alesa dan Colin kebetulan sama-sama main apa? Basket, kayak gitu ya. Nah, sama kan nggak masalah ya. Mau Alesa suka basket ataupun Colin punya hobi basket itu nggak masalah. Nah, itu masih bisa dikatakan sebagai fungsi gitu. Ini ada contoh. Work example one suruh menentukan fungsi atau bukan. Tentukan apakah relasi berikut merupakan fungsi dari A yang merupakan himpunan dari 1, 2, 3 anggotanya dan B itu adalah A, B, C anggota himpunannya. Relasinya dinyatakan sebagai 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B. Kalau digambarkan secara diagram panah, berarti ada kayak gini. 2, 3, dan di sini ada A, B. 1 ke A, 2 ke A, dan 3 ke B. Ini fungsi atau bukan? Boleh dijawab? Apa tadi soalnya? Ini soalnya 1A, Hmm, 2A, 3B, ini fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Alesa ini fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Alasannya kenapa? Karena 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 dia semuanya punya pasangan. pasangan. Gitu kan ya. Terus domainnya tepat punya satu pasangan. Yang ketiga itu adalah ada domain yang beda tapi pasangannya sama. Sama. Gitu. Nah, itu tetap disebutnya sebagai fung Fungsi. fungsi. Gitu ya. Itu dulu. Nah, kalau yang sekarang, fungsi atau bukan? Kak Ditra gambarkan dulu domainnya. A itu adalah 1, 2, dan 3, sedangkan B-nya itu adalah yang ini. 2, 4, 5, 6. Satunya ke 2, satunya ke 5, terus duanya ke 4, dan tiganya ke 6. Ini fungsi atau bukan kalau bentuknya kayak gini? Bukan. Bukan. Alesa ini fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan fungsi? Domain. Karena Karena, Udah. oke betul, terdapat domain satu, ya kan? Iya. Terdapat domain satu yang punya Dua kolom dua pasangan. pasangan di Domain. kodomain. Ya, sekarang sudah lancar lah ya membedakan mana yang fungsi, mana yang bukan. Jelas dulu sampai sini? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan. Di sini kita akan mengerti mesin fungsi. Jadi ada input, kalau kita punya fungsi fx, berarti x-nya itu kan inputnya, gitu ya. Atau domain, gitu kan ya.
Sedangkan aturannya itu ini bisa dikalikan 2, bisa ditambah 1. Atau yang ini bentuknya. Aturannya adalah 2x ditambah 1. Gitu. Baru nanti ada outputnya. Outputnya itu adalah y-nya. Nah, ini yang disebutnya sebagai kode main. Dan range atau daerah hasil. Jadi dalam fungsi daerah hasil. Nah, jadi ini bentuknya. Begitu. Contohnya adalah seperti ini. Kita punya 2x tambah 1. Ini sebagai aturan. Domainnya itu adalah X sama dengan 3. Ini disebutnya sebagai domain atau input. Boleh nggak Kak Ditra tambahkan? Boleh. Misalkan domain yang mau Kak Ditra tambahkan itu ada ini. Ada 1, 2, 3. Oh, mau 0 juga deh, biar agak banyak. Nah, berarti tinggal kita substitusikan ke aturannya. Berarti menggunakan cara seperti ini. F0 itu sama dengan 2 kali 0 tambah 1. Berapa hasilnya? 1. Kalau F1 nilainya berapa? 2 kali 1 tambah 1 berapa nilainya? Ayo, berapa? Teman-teman aman nggak ini? Kalau F1 berarti 2 kali 1 tambah 1. Hasilnya adalah 3. 3. Sedangkan kalau F2 berarti 2 kali 2 tambah 1. Sama dengan 5. 5. Dan kalau F3 itu adalah 7. Nah, ini 5, 7, 3, dan 1 itu adalah outputnya atau ada di kode kode main. Jadi kalau digambarkan, kita bisa buat seperti ini bentuknya. Kalau Ditra gambarkan ulang, di sini adalah fx-nya, x-nya, sorry. Ini adalah x-nya. Ini X-nya ada 0, 1, 2, 3. Terus ada fx aturannya, yaitu adalah 2x tambah 1. Dan kita akan mendapatkan outputnya. Outputnya itu adalah si Y-nya. Yaitu adalah 1, 3, 5, 7. Berarti 0 kita pasangkan dengan 1, 1 dengan 3, dan 2 dengan 5, serta 3 dengan 7. Nah, ini yang disebutnya sebagai fungsi. Gitu. Jadi dia itu ibaratnya inputnya kita atur dengan suatu aturan. Boleh kali 2, boleh plus 1, atau boleh fungsi lainnya. Gitu. Nanti kita dapat output hasil. Berarti range-nya berapa? Range-nya itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Gitu ya. Bisa dipahami? Ayo, bisa nggak? Aman ya? Bisa kan? Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan dulu ke ini. Nah, ini tadi yang sudah kita coba. Jadi, tabel fungsinya ini 0, 1, 1, 3, 2, 5, dan 3, 7. Berarti kalau kita tentukan pasangan berurutannya 0, 1, terus berikutnya 1, 3, berikutnya 2, 5, dan 3, 7. Gitu ya. Ini adalah pasangan berurutan. Oke, itu dulu. Ini adalah salah satu contoh grafik linear sederhananya dari 2x plus 1. Jadi ketika 0 dengan 1 di sini, ketika 1 dengan 3 tinggal kita pindahkan dan 2,5.
Nanti teman-teman bisa tambahkan sesuai yang domainnya sampai mana gitu. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan untuk materi relasi dan fungsi? Tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu, itu definisinya apa? Domain harus punya satu pasangan di kodomain. Begitu pula sebaliknya. Kodomain cuman punya satu pasangan di domain. Gitu ya. Kalau tadi ada kasus kan, yang kayak gini, satu, dua, tiga, dia punya pasangannya gini. Ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini, gitu kan ya. Nah, yang ini bukan korespondensi satu satu gitu. Jadi yang membedakan korespondensi satu-satu itu adalah masing-masing punya pasangan cuman satu. Kalau yang seperti ini, itu disebutnya bukan korespondensi satu-satu. Bisa membedakannya antara yang fungsi, relasi, dan korespondensi satu-satu. Bisa tidak? Atau yang ini cukup bingung? Yang ini Ayo, gimana? gimana? Yang Yang ini korespondensi. bingung ya? Bingung, Mas Ian, Colin. Ini cara, sedikit. Sedikit ya. Kayak Kak Ditra jelaskan lagi, bedanya dengan fungsi, kalau korespondensi satu-satu itu adalah domainnya punya satu pasangan di B, tapi B-nya juga cuma punya satu pasangan di A. Secara simpelnya kayak gitu. Cukup satu pasangan aja nggak bercabang, mau yang kiri, mau yang kanan. Gitu ya. Aman nggak Aman. gambarannya? Jadi kalau yang gambar kasus kedua yang ini, dia bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena kodomain yang ini punya dua Pasangan. pasangan, tapi dia fungsi. Fungsi. Karena dia domainnya tetap punya satu pasangan. Hanya saja yang membatalkan kodomain yang ada di kanan ini punya dua pasangan di kiri. Makanya dia dikatakan sebagai bukan korespondensi satu-satu. Kalau yang atas baru korespondensi satu-satu. Gimana? Sudah Cun? Udah. Belum? Sudah. Alesa, gimana? Paham terkait korespondensi satu-satu? Kurang paham sih, Kak. Oke, Kak Ditra kasih kasus lain aja ya. Oke, ini ada satu, dua, tiga. Terus di sini ada empat, lima, enam. Satu ke empat, dua ke enam, tiga ke lima. Ini fungsi atau bukan? Bukan. Fungsi. Hah? Fungsi atau bukan? Fungsi. Fung? Fungsi. Fungsi ya. Kok Alesa masih bingung ya bedain fungsi sama bukan? Kalau bingung, Kak Ditra jelasin dulu. Masih bingung, Kak. Oh. Nah, ini dia. Tadi kan Kak Ditra bilang, kalau fungsi itu setiap anggota domain punya pasangan. Domain yang mana, Alesa? Domain yang Yang kiri. yang kiri. Oke. Berarti yang kiri ini adalah domain. Terus yang kedua, setiap anggota domain, yang mana yang domain? Yang kiri. Kita ingat-ingat yang kiri. Punya tepat satu pasangan, yaitu yang gambar pertama punya pasangan ke gambar pertama, bulatan kedua kedua, ketiga ke tiga. Pasangannya di mana? Namanya adalah kodoma, Domain. kodomain. Ada di sebelah mana? Ada di sebelah Kanan. kanan. Nah, terus ada syaratnya lagi. Beberapa input boleh memiliki output yang sama. Maksudnya apa? Domain yang berbeda boleh punya pasangan yang sama. Misalkan, satu pasangannya ke satu. Ternyata dua juga pasangannya ke
Satu. Itu juga bisa disebut sebagai fungsi. Oke? Ngecun dulu nggak? Oke. Oke, Cun. Bisa bedainnya? Kalau masih bingung nggak apa-apa. Kak, tahu Kak Ditra aja. Jadi biar ke depannya nggak kesusahan. Jadi kalau misalnya domain itu nggak boleh punya kode main yang sama. Kebalik. Domain nggak boleh punya dua pasangan di kodomain. Oke, Kak. Kalau domain punya pasangan yang sama, ya kasus yang ini. Kan ini domain satu, yang ini domain dua. Pasangannya siapa? Kodomain satu. Boleh kan? Dia tetap disebut sebagai fungsi. Oke? Ya. Kalau dia bukan fungsi, baru yang ini. Domainnya, ini domain satu, punya pasangan, kodomain dua, dan kodomain lima. Oke? Ini namanya bukan fungsi. Oke? Oke. Oke, coba perhatikan lagi biar tidak terlewat. Kak Ditra akan tekankan kembali. Kalau misalkan Kak Ditra punya domain A, B, C, dan kodom ini domain ya, D tuh ya. Terus ini ada kodomain, misalkan kodomainnya itu adalah 5, 6, 7. A-nya ke 5, B-nya ke 6, lalu B-nya ke 7, dan C-nya ke 6. Ini domain dan kodomain. Fungsi atau bukan? Kurang kelihatan, Kak. Agak ke backlight sampai warna putih. Oh, bentar. Oke, kalau Kak Ditra ganti di sini deh. Nah, di sini. Kalau seperti ini, domainnya ada A, B, C, dan kode mainnya itu adalah 5, 6, 7. Kalau seperti ini sudah terlihat, Udah, Kak. oke, A-nya ke 5, B-nya ke 6, B-nya juga ke 7, dan C-nya itu ke 6. Ini fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa? Boleh disebutkan alasannya? Karena domainnya nggak boleh kedua kode main. Ada dua kode main. Oke, karena domain B punya 6 dan dua 7. Dua pasang. pasangan kode main, yaitu 6 dan 7. 7. Kalau seperti ini jelas? Jelas, Kak. Jelas. Boleh ke kasus kedua. Kasus keduanya adalah seperti ini. Ini adalah domain. Misalkan Kak Ditra punya 1, 2, 3, 4. Dan di sini ada kode main. Kode mainnya itu adalah seperti ini. A dan B gitu ya. Berarti Kak Ditra akan pasangkan satu ke A, dua ke B, tiga ke A, empat ke B. Kira-kira ini fungsi atau bukan? Boleh tebak aja nggak apa-apa. Nanti Kak Ditra bakal Bu- bantu jelasin. Jawabannya yang Bukan. bukan. Jawabannya adalah yang benar adalah fungsi. Alasannya kenapa? Fungsi karena kenapa coba? Karena setiap domain punya satu pasangan kodoma, punya satu pasang
dengan kode kodomain. Walaupun walaupun domainnya beda, domain berbeda. Bisa membedakannya, Alesa, kalau sekarang? Bisa, Kak? Oke. Colin masih paham dengan fungsi dan bukan fungsi? Masih. Masih ya. Jadi, Alexa jangan takut. Yang kasus ini, nih ya, ini misalkan kasus ke berapa? Ini kasus kedua, yang ini kasus ke satu. Nah, apa yang membedakan kalau kasus kedua ini memenuhi syarat yang ketiga? Syarat ketiga yang mana, Kak? Yang ini. Beberapa input itu adalah domain, berarti dia ada di sebelah kiri, boleh memiliki output yang sama. Nih, ada yang kata-kata output kode domain yang sama. Karena di sini ada beberapa input, berarti boleh dong yang gambar ini, satu boleh ke A, tiga juga boleh ke A. Sedangkan 2 dan 4-nya ke B. Itu tetap disebut sebagai fungsi. Sudah jelas atau belum untuk kasus fungsi dan bukan fungsi? Udah, Kak. Sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Boleh? Kalau ada pertanyaan? Tidak, Kak. Tidak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Itu adalah fungsi dan bukan fungsi. Nah, berikutnya itu adalah korespondensi satu-satu. Apakah korespondensi satu-satu? Kalau korespondensi satu-satu itu adalah domainnya harus punya pasangan kodomain satu, tepat satu, bukan angka satu ya, tapi tepat satu pasangan. Begitu pula sebaliknya, yang kodomain itu punya satu pasangan di domain. Gitu. Contohnya yang ada di sini. Yang ini adalah kasus pertama. Kasus pertamanya itu berarti dia termasuk ke dalam korespondensi satu satu. Terus kasus keduanya gimana, Kak? Kak Ditra jelaskan ulang kasus keduanya. Oke, kasus keduanya misalkan seperti ini. Oke, kasus kedua. Kasus duanya misalkan ada himpunan A yang anggotanya itu adalah ini. Misalkan PQR dan untuk kode main B-nya itu adalah ini. eh A, B, C gitu ya. Nah, P-nya ke Q, R-nya ke B, Q-nya ke C. Kalau kayak gini, sebelum masuk ke korespondensi, Kak Ditra mau tanya dulu. Ini fungsi atau bukan? Fungsi. Alesa, ini fungsi atau bukan? Fungsi. Hmm? Fungsi. Kenapa bisa disebut fungsi? Boleh dikasih alasannya dulu. Karena setiap domain A punya satu pasangan di Di, B. Jelas ya? Jadi ya, nggak clear ya? Nggak ada yang bikin bingung lagi kan? ya, Oke, ini adalah fungsi. Lalu kita akan cek kode mainnya di sebelah kiri pasangannya berapa? Ini kan kode main. Sedangkan yang ini domain. Punya berapa pasangan kode mainnya di sebelah kiri? Cuman satu. satu. B-nya pasangan sama R cuman satu. C-nya pasangan sama Q juga cuman satu. Satu. Nah, karena dia cuman saling satu pasangan, kanan dan kirinya, nggak lebih pas satu, maka ini disebutnya fungsi dan korespondensi satu. Korespondensi satu satu. Oke, ini kasus kedua. Kasus ketiga Kak Ditra mau buat lagi nih. Kasus ketiga. Kasus ketiga gambarnya adalah seperti ini. A, B, C, dan di sininya adalah satu dan dua. A-nya ke satu, B-nya ke satu, C-nya ke
kedua. Ini disebut fungsi atau bukan? Sebelum masuk ke korespondensi satu-satu, Kak Ditra mau cek dulu. Pemahaman ini fungsi atau bukan? Hmm. Apa? Boleh dijawab bareng-bareng? Ayo, fungsi atau bukan? Yang kasus Ketiga. Fungsi. bu- bukan Kenapa? Kalau bukan, Alesa? karena pasangan nominnya. Sama Eh, ya, karena iya, domainnya punya pasangan yang sama. Nah, ini sebenarnya memenuhi syarat ketiga. Syarat ketiga yang ini, Alesa. Kayaknya Alesa masih bingung ya bagian ini. Syarat yang ketiga, dia dikatakan fungsi jika apa? Input punya output yang sama. Gitu ya, beberapa input. Nih, input. Input itu adalah domain, berarti inputnya boleh A, B, C, memiliki output yang sama. Misalkan outputnya cuma satu. A-nya pasangan ke satu, B-nya pasangan ke satu, C-nya juga pasangan ke satu. Ini juga disebutnya sebagai fungsi. Oke? eh, Masih bingung nggak? udah Kak. Oke, kalau yang ini, misalkan Kak Ditra punya PQ, terus di sini ada satu dan 2 ditambahin R, R-nya ke satu, Q-nya ke 2 dan P-nya ke satu. Ini fungsi atau bukan? Fungsi Fungsi. Kenapa? Karena domain yang beda, ini ya, beberapa input atau beberapa domain boleh punya kodomain yang sama. sama. Nah, Alesa harus tanemin konsep ini dulu. Oke? Oke, Jadi tadi ada berapa yang bisa disebut fungsi? Ada ada tiga. tiga. Boleh sebutkan yang nomor satu, apa bunyinya? Setiap Setiap anggota domain punya pasangan. punya pasangan. Dicek, apakah punya pasangan, domainnya kita harus peduli domain dulu sebelum ke domain. Kita cek, oh ada A punya pasangan satu, B punya pasangan satu, C punya pasangan satu. Yang ini juga sebaliknya. P punya pasangan ke satu, Q kedua, dan R ke satu. Berarti fungsi. Lalu yang kedua, setiap anggota domain punya tepat satu Pasangan pasangan. Tepat nggak satu? Satu nih, A cuman ke satu, B cuman ke satu, C juga ke satu. Atau yang ini, P cuman punya satu pasangan, R punya satu pasangan, Q juga cuman punya satu pasangan. pasangan. Terakhir, syarat yang ketiga. Beberapa input atau domainnya yang ini kan yang sebelah kiri, Ya, Kak. beberapa itu berarti boleh lebih dari Satu. satu. Punya output yang sama. Output yang sama mana? Contohnya adalah ini. R dan P punya output satu. Gitu. Cun belum? Ayo, ngecun belum? Kalau belum, nggak apa-apa. Udah Kak. Sudah. Berarti kalau kasus yang ini gimana? Ini fungsi atau bukan? A ke Fung- satu, B ke satu, C ke 2. Fungsi. Fungsi. Karena dia memenuhi ketiga syarat kan? Setiap Ya, domain dia punya satu pasangan. Betul? Betul betul. tidak? Betul. Terus yang kedua, dia semuanya punya pasangan. Gak ada yang jomblo domainnya. Karena domainnya semuanya punya pasangan. Terus yang ketiga, domain yang beda, yaitu adalah A dan B, punya satu pasangan. Punya satu pasangan itu bukan berarti angka satu ya. Tapi dia punya pasangan yang sama. Contohnya, misalkan tadi, Colin, Colin dan Alesa itu punya
hobi yang sama. Misalkan apa? eh oh punya hobi minum makan buah deh. Misalkan buah apa? Buah apel. Nah, ini juga termasuknya ke dalam fungsi gitu ya. Karena Colin punya pasangan ke apel, Alessa juga punya pasangan ke apel. Gak ada yang jomblo. Kalau ditambahin Kak Ditra, di sini nggak punya pasangan siapa-siapa, baru ini disebutnya sebagai bukan fungsi. Cun atau belum? Ayo, boleh. Kedua-duanya gimana? Paham atau belum? Paham. Paham. Benar? Iya. Seberapa sulit materi relasi dan fungsi? Mudah, Sedang. sedang, sulit. Boleh dikasih skala? Sedang. Sedang. Menurut Alesa? Sedang. Sedang. Oke, ini masih kategori sedang. Oke, kalau ini tadi sudah dikatakan fungsi, Kak Ditra tanya balik. Apakah ini korespondensi satu-satu? Yang mana? Yang kasus ketiga? Eh, bukan. Bukan. Menurut Alesa, bukan atau korespondensi satu-satu? Jawabannya adalah Bukan. bukan. Kenapa? Karena di sini perhatikan kode mainnya punya dua Pasangan. pasangan. Siapa pasangannya A dan B? Jadi ngelihatnya dari kanan ya, bukan ngelihat dari kiri. Kalau korespondensi satu-satu, kanan dan kiri harus dilihat. Di sini ya dikatakan nih, korespondensi satu-satu adalah fungsi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Cek dulu A-nya ke B, satu enggak? Satu, betul. Tapi ada syarat yang keduanya. Setiap B juga mendapatkan tepat satu pasangan. Ternyata di sini ada yang membatalkan. Satu punya dua pasangan di domain. Berarti dia bukan korespondensi satu. Jelas atau belum? Jelas. Yakin? Sudah jelas? Yakin. Oke, aman atau tidak? Boleh direview dulu. Aman. Aman? Betul? Ya. Oke, kalau aman, kita akan lanjutkan ya ke contohnya mungkin setelah ini. Nah, ini dulu. Ada practice, kita akan selesaikan bersama, pelan-pelan, bertahap, tidak apa-apa gitu, dan jangan takut. Himpunan A itu adalah satu, 2, 3, dan 4. B-nya sama dengan 1, 4, 9, 16, 25. Katanya, A ke B adalah kuadrat dari. Berarti B-nya itu sama dengan A kuadrat. Oke, berarti kalau B-nya 1, A-nya adalah Satu. 1. Kalau B-nya 4, berarti itu hasilnya adalah 2 Berat. kuadrat. Kalau B-nya 3 kuadrat berarti sama dengan 9. 9. Kalau A-nya 4 kuadrat berarti B-nya 11. 16. Oke, berarti kita akan tuliskan pasangan berurutannya seperti ini. Satu dengan satu, 2 dengan 4, 3 dengan 9, dan berikutnya apa? 4 dengan 16. 16. Oke, Kak Ditra akan tanya, boleh jawab bersama ya, biar mengecek kepemahaman juga, supaya Kak Ditra Senin bisa tahu lanjutnya kemana gitu ya. Oke, domainnya boleh disebutkan apa saja? 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, dan 4. 4. Oke, kalau kode mainnya Alesa yang mana? Ayo, kode mainnya yang mana? Yang
Satu, 1, berikutnya empat, 4, sembilan, 16. 9, 16, dan 25. Apakah Alesa masih bingung juga bagian domain dan kodomain? Tidak, Kak. Tadi udah Tidak. kelihatan. Oke, kalau range-nya yang mana? Range, kasih clue, itu adalah daerah hasil atau yang punya pasangan. Berarti range-nya yang mana? 1, Satu, 4, empat, 9, 16. 16. Oke, berarti 1, 4, 9, 16. Ayo, teman-teman jujur, domain, kodomain, dan range sudah benaran paham? Sudah Sudah, Kak. Aman? Beneran? aman. Oke, kalau aman, berarti diagram panahnya bagaimana? Yang nomor 3. Diagram panahnya berarti 1, 2, 3, 4, 4. Terus kita Dan gambarkan 1, 4, 9, 16, 5, 25. Tapi yang kita pasangkan 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, dan 4 ke 11. 16. Ini fungsi atau bukan? Fungsi. Kenapa? Karena punya, Karena karena semuanya berpasangan dan tepat satu pasangan. pasangan. Karena semua domain, ingat-ingat ya, domain berpasangan. Dan tepat Satu. oke, tepat satu. Gitu. Oke, jadi jawaban yang nomor 4 ini. Iya, dia fungsi. Alasannya yang Kak Ditra tuliskan di sini. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Apakah relasi tersebut korespondensi satu-satu? Jawabannya iya atau bukan? bukan, Hmm, Bukan. apa? Yang Bukan. keras? bukan. 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 Kenapa kok bukan? Karena Dan 25 nggak ada sama. pasangan. Betul, karena 25 tidak punya Pasangan. pasangan. Oke, ngecun ya berarti sekarang. Eh, Oke, lebih jelas berarti clear? clear. Clear. Ada apa saja? Ada relasi, ada fungsi, ada domain, kodomain, ada range, dan yang terakhir adalah korespondensi satu. Intinya yang harus diingat teman-teman, korespondensi satu-satu itu semuanya cuma satu. Mau kanan atau kiri, pasangannya sama-sama satu pasangan. Satu. Gitu. Oke? Bisa ya? Oke. Ini boleh dikerjakan. 4 soal ini hanya menjawab fungsi atau bukan fungsi. Udah, caranya teman-teman boleh pakai diagram panah. Kak Ditra contohkan dari soal nomor 1. Ini domainnya itu adalah 1, 2, dan 3. Dan kodomainnya itu adalah A, B, C. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Kira-kira ini fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Oke, nah coba digambar yang 2, 3, dan 4. Lalu tentukan ini fungsi atau bukan. Gitu ya. Boleh dicek dulu. Harusnya 3 menit aman hanya untuk menggambar dan mengecek. Silahkan.
Atau belum? Udah Kak. Ya, Kak. Aman? Teman. Aman. Oke. Ada kendala nggak dari ketiga soalnya? Hmm, Tidak Aman Kak. ya. Oke, yang nomor dua fungsi atau bukan? bukan. Jawabannya yang benar adalah bu, Bukan. bukan. Kenapa? Karena Karena domain hmm, satu punya dua dua pasangan, gitu kan ya? pasangan. Nah, Ya, ini nggak boleh. Berarti ini bukan, nggak ketulis. Bukan fungsi. Kalau nomor tiga, jawabannya, fung- fungsi. jawaban Alesa apa? Eh, fungsi. Fungsi. Ini tapi seperti yang Kak Ditra gambarkan tadi ya, ini juga tetap disebutnya sebagai Fungsi. fungsi karena dia tetap punya satu pasangan di Main. kode main. Nggak masalah mau domainnya ada 10 pasangannya A, itu nggak masalah gitu ya. Kalau yang nomor 4 fungsi atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena duanya nggak ada pasangan. Betul. Tuh, bukan fungsi. Asumsikannya yang nomor 4 itu kayak gini. Ini ada satu 2 3 domainnya. Kode domainnya ada A dan C. Satunya ke A, tiganya ke C. Ternyata dua nggak punya apa? Pasangan. Dua nggak punya pasangan. Bukan. Maka dia bukan Fungsi. fungsi. Bisa ya membedakan fungsi dan bukan fungsi? Bisa. Oke, boleh coba lanjutkan ke soal yang ini. Kasih clue dulu. Setengah dari. Berarti satu setengah dari dua. Oke? Kalau dua, berarti setengah dari empat. Mhm. Oke? Aman nggak? Dan Mhm. tiga setengah dari 6. Maksudnya seperti itu. Kalau yang ini, nomor 4, Kak Ditra kasih clue dulu, kan punya fx sama dengan 2x tambah 1. Karena ini f4, berarti tinggal gantikan saja. Jadi f4. Gantikan x-nya jadi 4. Gitu ya. Kalau yang ini juga sama. Berarti jadinya F0, F1, dan F2. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang 5 menit. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, bilang aja nggak apa-apa. Nanti bakal dikasih petunjuknya. Oke?
Oke, sudah atau belum? Bisa atau tidak? Ada kendala? Tidak, Kak. Sudah? Udah. Sudah. Kalau Colin sudah? Sudah. Bisa? Semuanya? Bisa. Oke, kita kerjakan dari soal nomor satu. Nomor satu pasangan berurutannya berarti siapa saja? Pasangan Ayo, satu eh dan sa- satu dan dua, dua. Berikutnya, dua dan empat, dua dan empat. Terus, tiga dan enam. enam. Gitu ya. Oke, kalau nomor dua domainnya yang mana? Dua, empat, enam. Empat, Satu, enam. Kalau kodomainnya yang dua, empat, Dua, 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 empat, enam, 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 dan dan delapan. delapan. Gitu ya. Berarti domain itu ada satu, satu, dua, dua, tiga. tiga. Sedangkan kodomainnya sudah jelas karena sudah disebut dalam soal juga. Itu dua, empat, enam, dan delapan. Kalau range-nya, Hmm, Dua, empat, range-nya itu yang punya apa? Pasangan. Berarti dua, empat, dan empat, enam. enam. Gitu ya. Bisa? Bisa. Oke, nomor tiga. Kalau nomor tiga bingung, digambar. Digambar. Satu, dua, tiga. Yang awal ini disebutnya domain. Baru digambarkan ke kodomainnya, yaitu adalah A dan B. Satu ke A, dua ke A, tiga ke B. Fungsi atau bukan? Fungsi. Fung- Fungsi. Kalau yang nomor 4, jawabannya berapa? sembilan. 9. 9. 2 kali 4 tambah satu sama dengan 8 tambah satu 1. sama dengan 9. 9. Kalau yang ini F0-nya berarti 0 tambah 3. 3 sama dengan Tiga. 3. Kalau yang F1, Satu tambah tiga. 1 tambah 3 sama dengan 4. 4. Kalau yang F2, 2 tambah 3. sama dengan 5. 5. Bisa? Yang ini Bisa. aman atau tidak? Aman ya? Aman. Sejauh ini sepertinya jawabannya benar semua, tidak ada masalah. Sama kan ya dengan yang dibahas? Atau ada perbedaan? Sama. Tidak, Kak. Aman? Hah? Ada yang beda? Enggak. Tidak ada. Sama? Sama. Sama. Oke. Kok Alisa lagi sakit? Tadi kayak habis makan sesuatu terus kayak allergy Makin reaction sekarang. gitu loh, Kak. Oh, makan apa? Ayo. Roti tapi gak tahu. Kayak ini ya, sekarang lagi serak-serak gitu. Iya, Oke. Paham berarti sampai sini? Paham. Paham paham. ya? Oke, kalau sudah paham, kita masih ada waktu 6 menit lagi, 5 menit lagi, 4 menit deh. Ini masih ada soal bagian medium, kita akan coba bahas bersama saja gitu ya, supaya tidak kesulitan, nanti pemahamannya tidak kurang, karena waktunya juga sudah mepet, kita bahas dari soal nomor satu. Diperhatikan kalau nggak paham langsung bilang, biar Kak Ditra bakal jelasin ulang sampai benar-benar paham gitu ya, supaya materinya hari ini tersampaikan dengan baik. Oke, relasi dari P ke Q dikatakan faktor dari, karena di sini ada 2, 3, 4, 5, pasangan berurutan dan range-nya. Otomatis nomor satu itu semua kemungkinan. Dua itu kan faktor dari 4, 6, 8, 10, dan 12. Betul tidak? Iya. Betul, berarti ya sudah kita pasangkan 24, terus 26, 28, 210 dan 12. 12. Ini pasangan berurutan yang dua domainnya. Terus berikutnya berapa? Tiga. Tiga 3. faktornya 6. siapa aja? 3. Faktor 6 dan 2, 12. 12. Berarti 3, 6 dan 3, 2.
12. 12. Kalau 4 faktornya siapa saja? 4, 8, 4 dengan 4 itu sudah pasti. Terus dengan 8 dengan 2, 12, 12. Kalau 5 hanya dengan 10. 10 gitu ya. Berarti ini adalah pasangan berurutannya. Paham? Paham. Range-nya berarti semua yang ada di kodoma main gitu ya. Range-nya berarti 4, 6, 8, 10, 12. Oke. Terus yang nomor 2, seorang siswa membeli paket data biaya tetapnya 5.000. Berarti dia dihitung dalam bentuk BX. Oke, berarti nomor 2 itu BX biaya tetapnya 5.000. Ribu. 5.000. Biaya tambahannya 1.500 per giga. Tambahan ini kita asumsikan sebagai X gigabyte. Berarti kita tambah 1.500 X gitu ya. Nah, yang ditanya apa? Menambah 8 giga gitu ya. Berarti B8 sama dengan 5.000 ditambah 1.500 dikalikan 8. 8. Berapa 1.500 kali 8? 15 kali 8 itu berapa? Kalau 15 kali 2, 30. Kali 4, 60. Kali 8 berarti berapa? 120 120 atau ribu. 12.000. Berarti totalnya adalah jadi 17.000. Ribu. Paham? Paham. Paham. Oke. Mungkin itu saja materinya. Ada yang ditanyakan dulu. Nanti nomor lainnya bisa dicoba secara mandiri. 2, 4, 5. Dan ini soal 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu boleh dicoba sebagai latihan. Gimana? Sampai sekarang materinya sudah jelas atau belum? Sudah Bisa dipahami Alessa dan Colin? bisa. 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 Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan malam hari ini karena waktunya juga sudah berakhir. Kita tutup dengan berdoa. Menyudahi belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga yang disampaikan tadi telah bermanfaat. Wajib mengulas kembali materi relasi dan fungsi dan mengisi refleksi sebagai presensi. Diisi dulu ya presensinya, refleksinya supaya Kak Ditra tahu lebih detail selain belajar barusan. Boleh curhat di refleksi yang pertanyaan ketiga yang diisi titik-titik. Itu boleh dikasih tahu aja. Jadi besok kita bertemu, bisa materi baru, bisa pembahasan kembali terkait relasi dan fungsi yang bentuknya penguatan. Gitu ya, berdasarkan hasil isi refleksi. Oke? Oke ya. Oke, itu saja. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama, Alisa. Jaga kesehatan ya. Iya, Kak. Udah mulai sekolah soalnya.